Yuk, rapikan dan persiapkan alat-alat belajarnya. Setelah dipersiapkan perlengkapan belajarnya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Pelajaran tema 3, subtema 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal aradu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Semoga anak-anak Mama semakin terus meningkatkan murojaahnya di rumah. Nah, setelah ini kita murojaah surat Al-Ghasyiyah dan lanjut menghafal ayat berikutnya. Anak-anak mu'allimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan hifzul Quran kita surat Al-Fajr, yaitu ayat ke-23, 24 dan 25. Nah, sebelum kita masuk 3 ayat tersebut, kita akan mengulangi atau murojaah 4 ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 19. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma
wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Selanjutnya kita akan masuk ke hafalan kita. Waji'a yawma idzin bi jahannam waji'a yawma idzin bi jahannam waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra wa anna lahu dzikra waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani yaqulu ya laitani yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati qaddamtu li hayati qaddamtu li hayati yaqulu ya laitani 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 qaddamtu
قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Baiklah anak-anak mu'allimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan sains Quran kita, yaitu praktek membaca Iqra pada halaman 223. Nah, simak dan dengarkan bacaan yang akan dibacakan oleh mu'allimah ya. Numatti'uhum, numatti'uhum, numatti'uhum qalilan, qalilan. Nah, sini ada kasrah yang diikuti oleh ya sukun, maka kita baca panjang. Tsumma. Nah, di sini ada tasdid, maka kita harus dengan cara ditekan ataupun ditahan. Tsumma, tsumma natarruhum ila. Nah, di sini ada baris fathah tegak. Fathah tegak, maka kita baca panjang. Azabin, azabin. Nah, di sini ada fathah yang diikuti alif, maka kita baca panjang. Azabin ghalidh. Nah, di sini ada kasrah yang diikuti ya sukun, maka kita baca panjang. Numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila azabin ghalidh. Kita ulangi. Numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila azabin ghalidh. Numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila azabin ghalidh. Numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila azabin ghalidh. Min ju' wa man jaa'a musim janafa. Min ju' wa man jaa'a musim janafa. At-Tauratu wa Injil. Nah, di sini ada fathah yang diikuti alif, maka kita baca panjang. At-Tauratu, At-Tauratu, At-Tauratu.
wal injil, wal injil. Di sini ada lagi kasroh yang diikuti oleh ya sukun, maka kita baca panjang. At-Tauratu wal Injil. Inna. Nah, di sini ada tasydid, maka kita baca dengan ditahan ataupun ditekan. Innal abrara lafi na'im. Di sini ada huruf ba sukun, maka kita baca dengan dipantulkan karena termasuk salah satu huruf qalqalah. Nah, selanjutnya ada fathah yang diikuti alif, maka kita baca panjang. Di sini ada kasroh yang diikuti ya sukun, kita baca panjang. Ada kasroh yang diikuti ya sukun, kita baca panjang. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Selanjutnya wa tara kulla. Nah, di sini ada fathah tega, maka kita baca panjang. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Ini ada tanwin bertemu huruf ja, maka kita baca dengan ditahan ataupun dengan dengung. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a. Nah, di sini ada tasydid. Tasydid, di sini ada tanwin, fathah tain bertemu huruf ta. Maka kita baca dengan berdengung. Di sini ada huruf qalqalah, yaitu membacanya dengan dipantulkan. Kullu ummatin tud'a. Nah, ini baca panjang karena ada mat. Ini adalah simbol dari mat, maka kita baca panjang. Tud'a ila kitabiha. Nah, di sini ada fathah tega. Kita baca panjang. Di sini ada fathah tega. Di sini ada huruf H yang diikuti oleh alif. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia, benda di sekitar kita. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jenis benda ada dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang memerlukan makan dan minum. Benda ini dapat bergerak, tumbuh, bernapas, berkembang biak, dan lain-lain, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak membutuhkan makan dan minum, tidak bergerak, dan tidak mengalami pertumbuhan. Contoh, buku, tas, meja, kursi, dan lain-lain. Jadi, ingat ya, jenis benda, ada benda hidup, dan ada benda tak hidup atau benda mati. Nah, tadi
kita katakan bahwa benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Contohnya, manusia, hewan, buku, pensil, meja, dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang ada di sekitar kita itu ada yang disebut benda dan juga ada yang disebut bukan benda. Nah, yang bukan benda apa contohnya? Contohnya seperti asap, angin, suara, panas, dan cahaya. Semua ini bukan benda karena tidak dapat kita ukur, tidak bisa ditimbang, dan juga tidak bisa kita raba atau kita pegang-pegang ya. Seperti suara hanya dapat kita dengar. Angin bisa kita lihat dari dedaunan yang bergoyang. Panas seperti api bisa kita lihat dan bisa kita rasakan panasnya, tetapi tidak bisa kita pegang dan juga tidak bisa kita ukur atau ditimbang. Benda memiliki sifat fisik, yaitu yang pertama berdasarkan ukurannya. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Contohnya, ada benda yang panjang, pendek, kemudian ada yang besar, ada yang kecil, tinggi ataupun rendah. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita juga beragam bentuk. Contohnya, ada benda yang berbentuk lingkaran atau bulat, kemudian ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisa kita lihat dari warnanya. Nah, warna benda itu banyak. Ada yang kita temukan benda berwarna biru, merah muda atau pink, hijau, dan masih banyak kita temukan warna-warna yang lainnya. Selanjutnya, pengelompokan benda berdasarkan bahan dasarnya. Pertama, benda yang terbuat dari kayu. Sifat kayu keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Biasanya, bahan yang terbuat dari kayu ini dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga, seperti meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Nah, benda yang terbuat dari kayu ini memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan api dan mudah lapuk. Kedua, benda yang terbuat dari kertas. Nah, sifatnya mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, dan mudah terbakar. Jenis-jenis kertas, ada kertas HVS, kertas karton, kemudian kertas koran, dan lain-lain. Benda yang terbuat dari kertas seperti buku, layang-layang, kardus, dan masih banyak benda lainnya yang terbuat dari kertas yang bisa kita jumpai di lingkungan kita. Yang ketiga, bahan dari plastik. Sifat plastik ringan, tahan lama, tahan air, mudah dibentuk, dan murah. Contoh benda yang terbuat dari plastik seperti ember, gayung, payung, kantong plastik yang untuk berbelanja, dan lain sebagainya. Ada 4 cara untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama yaitu reduce, mengurangi penggunaan plastik seperti ketika kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga kita tidak perlu menggunakan kantong plastik. Cara yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali. Jadi di sini menggunakan kembali plastik belanja yang telah kita gunakan untuk membawa belanjaan berikutnya. Cara yang ketiga yaitu recycle, mendaur ulang barang. Nah, sampah kemasan, botol minum, atau jajanan bisa kita daur ulang atau kita mengelolanya kembali atau kita bentuk kembali menjadi benda-benda yang bermanfaat dan bernilai, seperti menjadi pot bunga, tas, ataupun menjadi bentuk hiasan lainnya.
Yang keempat yaitu replace, mengganti benda yang sekali dipakai dengan benda yang dapat berkali-kali kita pakai. Contoh ketika kita membeli minuman seperti ini yang bahannya berasal dari plastik. Nah, ini kan hanya bisa digunakan sekali pakai. Nah, untuk mengurangi sampah plastik seperti ini, nah, kita bisa membawa botol minum sendiri yang bisa berkali-kali kita pakai. Kita lanjut, benda yang terbuat dari bahan kaca, seperti piring kaca, lemari ataupun meja kaca, gelas ataupun toples kaca, dan masih banyak contoh benda yang lainnya. Sifat dari bahan kaca yaitu tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Tetapi benda yang terbuat dari bahan kaca ini sangat mudah pecah ya. Selanjutnya, bahan yang terbuat dari karet. Contoh bendanya seperti sendal karet, penghapus, ban. Nah, masih banyak lagi contoh lainnya ya. Sifat bahan karet yaitu kuat dan lentur, tidak tembus air, namun tidak tahan api. Karena jika dipanaskan, bahan ini akan meleleh. Yang keenam, bahan yang terbuat dari logam. Contoh seperti peralatan rumah tangga, ya, alat-alat masak, kemudian ada uang logam. Sifat dari bahan logam ini keras, kuat, tidak menyerap air, dan tahan api. Setelah anak-anak mualimah memahami pelajaran tadi, nah sekarang kita coba latihan ya. Soal nomor 1. Menurut kalian, apakah buah-buahan termasuk benda? Jika termasuk benda apakah buah-buahan? Jelaskan dan berikanlah alasanmu. Soal nomor 2, benda-benda tersebut adalah jenis benda mati. Nah, benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu dikelompokkan berdasarkan. Soal nomor 3, coba kita perhatikan di lingkungan kita. Biasanya, kebanyakan masyarakat membeli makanan ataupun jajanan yang tempat atau kotak makanannya itu terbuat dari styrofoam seperti ini. Jika terlalu sering kita membeli makanan dengan menggunakan tempat seperti ini, maka akan terjadi penumpukan sampah styrofoam. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah styrofoam seperti ini? Soal yang keempat, apakah dedaunan yang kering dan sampah bekas sayuran dapat didaur ulang? Jika dapat didaur ulang, bagaimana cara mendaur ulang bekas sampah sayuran dan dedaunan yang kering? Diskusikanlah bersama orang tuamu. Soal yang kelima, apakah air termasuk benda? Jelaskanlah. Nah, mualimah tunggu ya jawabannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mualimah semakin rajin belajarnya di rumah. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.